seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya yang penting bagi umat Kristen, yaitu Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah memperingati kematian dan kebangkitan Putra Manusia Yesus. Akhir-akhir ini kita mengalami peristiwa yang menyusahkan, yang sulit, di mana terjadi wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita. Berita ini adalah berita yang membawa kesukaran, kesulitan yang menyusahkan banyak orang. Berbeda dengan wabah virus corona ini, maka berita Paskah adalah berita sukacita, berita kelepasan, berita kemenangan. Puji nama Tuhan. Peristiwa Paskah adalah peringatan tentang kebangkitan, kematian, dan kebangkitan Putra Manusia Yesus. Peristiwa Paskah sudah ada sejak Perjanjian Lama, dan tidak kebetulan Putra Manusia Yesus disalibkan tepat pada hari Raya Paskah, sebab memang kematian Putra Manusia Yesus disalib adalah merupakan penggenapan dari hari Raya Paskah pada Perjanjian Lama. Untuk mengerti tentang peristiwa Paskah ini, mari kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ke-7. Demikian bunyinya, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggamu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung
dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Itulah Paskah pada Perjanjian Lama yang dirayakan pada mulanya oleh orang Israel. Ketika itu orang Israel berada di negeri Mesir. Mereka telah tinggal di negeri Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Pada mulanya, yaitu pada masa Yusuf memerintah, orang Israel diperlakukan dengan baik, bahkan dihormati oleh orang-orang Mesir. Namun, lewat beberapa tahun kemudian, dengan berjalannya waktu, sikap mereka berubah. Mereka tidak lagi ramah kepada orang Israel. Sebaliknya, mereka menindas dan memperbundak orang Israel. Karena itulah orang Israel berteriak, menjerit kepada Tuhan, mohon pertolongan dan pembebasan dari Tuhan agar mereka bisa kembali ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Dan Tuhan berencana akan mengeluarkan orang Mesir, orang Israel dari negeri Mesir. Namun Firaun tidak mengizinkan mereka kembali ke Kanaan. Karena itulah Tuhan harus mendatangkan beberapa tulah ke atas negeri Mesir. Antara lain, air menjadi darah, lalu tulah katak, kemudian disusul dengan nyamuk atau kutu, disusul dengan lalat pikat, disusul dengan penyakit sampar pada ternak, lalu penyakit barah yang menghinggapi orang Mesir, lalu hujan es, dan selanjutnya belalang. Kemudian gelap gelita selama 3 hari 3 malam. 9 tulah telah dijatuhkan ke atas negeri Mesir. Tetapi Firaun tetap berkeras hati, tidak mengizinkan orang Israel keluar dari negeri Mesir. Sebab itulah Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10 ini untuk memaksa Firaun dan orang Mesir mengizinkan orang Israel keluar dari negeri Mesir. Perayaan Paskah dimulai pada hari ke-10 bulan yang pertama atau bulan Abib. Mereka diperintahkan untuk menyiapkan seekor anak domba atau kambing jantan berumur setahun yang tidak bercela, dan harus mengurungnya selama 4 hari. Kemudian pada hari yang ke-14, pada petang hari, domba itu disembelih dan darahnya dicurahkan sampai habis. Sebagian darah tadi dilaburkan pada tiang pintu kanan dan kiri dan sebelah atasnya juga. Dagingnya dipanggang dan harus dimakan malam itu juga dengan roti yang tidak beragi dan sayur yang pahit.
mereka harus makan dengan berikat pinggang, dengan bersepatu dan memakai tongkat, dan mereka harus makan dengan buru-buru. Dan barang-barang mereka sudah dipak semuanya, sebab malam itu juga mereka akan meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Malam itu malaikat El-Maut akan memasuki setiap rumah orang Mesir dan akan membunuh anak sulung yang berada dalam rumah orang-orang Mesir. Sehingga terjadi tangisan, jeritan, histeris di rumah orang Mesir, sebab hampir di dalam setiap rumah terjadi kematian anak sulung, baik manusia maupun binatang. Namun di rumah-rumah orang Israel di mana ada tanda darah pada pintu sebelah depan, malaikat El-Maut melewatinya, tidak masuk ke dalamnya. Itulah arti Paskah. Dalam bahasa Inggris Paskah itu Passover, artinya melewati. Jadi Paskah ini artinya melewati. Malaikat El-Maut melewati rumah di mana ada tanda darah, sehingga tidak terjadi kematian di dalam rumah tersebut. Nah, apa hubungannya dengan Paskah yang kita rayakan saat ini, peringatan kematian dan kebangkitan Kristus? Saudara-saudara, tadi kita melihat bahwa perasaan Paskah pada perjanjian lama diawali dengan disembelihnya seekor anak domba jantan umur setahun dan tidak bercela. Anak domba ini adalah gambaran dari putra manusia Yesus, seperti yang kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 29b. Ketika itu putra manusia Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, dan ketika Yohanes Pembaptis melihat putra manusia Yesus datang, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Puji nama Tuhan. Seperti anak domba Paskah itu disembelih, demikian juga dengan putra manusia Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kita orang manusia yang berdosa. Seperti yang ada tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Puji nama Tuhan. Jadi jelas anak domba itu adalah gambaran daripada putra manusia Yesus yang harus dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Puji nama Tuhan. Kita melihat tadi sesudah domba itu disembelih dan darahnya dilabur di muka pintu, maka malaikat El-Maut melewati rumah tadi, tidak terjadi kematian dalam rumah tadi. Begitu pula dengan darah putra manusia Yesus telah melepaskan kita dari kematian kekal. Puji nama Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jelas dikatakan di sini mereka tidak binasa, ya, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Juga di dalam Yohanes 5 ayat 24, demikian bunyinya, Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji nama Tuhan. Tidak lagi dikuasai oleh maut, oleh kematian, tapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Inilah arti dari darah Putra manusia Yesus, telah melepaskan kita dari kematian kekal dan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat sesudah itu orang orang Israel keluar dari negeri Mesir. Mereka tidak lagi diperbudak oleh orang Mesir. Mereka bebas, tidak lagi menjadi budak. Mereka jadi orang merdeka, merdeka sepenuhnya. Ya, begitu pula dengan kematian Kristus telah memberi kita kemerdekaan dari ikatan dosa. Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal 8, ayat yang 36 mengatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Kamu merdeka dengan sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan ingin agar kita mengalami kelepasan yang sempurna dari dosa. Tidak lagi diikat oleh dosa. Tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tapi kita menang atas dosa. Lepas daripada hukum maut dan hukum dosa. Menang total atas dosa. Puji nama Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Kita mengalami kemenangan total atas dosa. Ya, dibebaskan dari perbudakan dosa. Dimerdekakan penuh. Ya, dan jangan mau diperhambakan oleh dosa kembali. Haleluya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Lepas dari dosa. Puji nama Tuhan. Ya, itulah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita untuk menang atas dosa. Dia harus disalibkan. Untuk menebus dosa, dia harus mati di kayu salib. Maka dia memberikan kita satu contoh agar kita menang daripada dosa. Kita juga harus mengalami salib di dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan, katanya, yaitu kata Tuhan Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Tuhan ingin dalam hidup kita agar kita mau pikul salib. Bukan cuma dalam satu kurun waktu yang terbatas, tetapi setiap hari, seumur hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita. Kita harus setia memikul salib sampai akhir hidup kita. Apa artinya salib? Salib itu artinya penderitaan, kesusahan, kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan.
yang kita terima karena Kristus, karena kebenaran, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan atau kebodohan, tetapi karena Kristus, karena kebenaran. Itulah artinya kita memikul salib. Salib berarti juga suatu ujian di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memikul salib, yang penting bagaimana reaksi kita, bagaimana respons kita. Itu yang menentukan kita menang atau kalah, kita gagal atau lulus dalam ujian. Kalau kita tidak bereaksi dosa, tapi kita bereaksi betul sesuai dengan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan lulus dalam ujian. Karena itu kita harus tetap tinggal di dalam Kristus, di dalam kesucian, dan terus dipimpin Roh Kudus. Maka dengan cara ini kita akan bisa bereaksi dengan betul menghadapi setiap ujian dan bisa lulus dan berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita lulus, itu berarti kita akan naik tingkat. Kita akan mengalami rencana Tuhan yang indah di dalam setiap tingkat ujian yang kita alami. Kalau kita lulus dalam satu ujian, kita akan naik satu tahap, satu tingkat. Artinya kita juga akan mengalami rencana Tuhan yang indah satu tingkat lagi. Haleluya. Saudara-saudara, memikul salib memang bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Tetapi kalau kita mengerti akan arti daripada salib, maka kita akan bisa bertahan sampai akhir. Bahkan salib bisa menjadi kebanggaan kita, menjadi sukacita, menjadi kekuatan kita. Haleluya. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 17b dikatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, satu kali salib akan diganti dengan mahkota. Di belakang salib ada mahkota. Kalau kita sadarkan hal ini, maka salib akan menjadi ringan. Kita akan mampu untuk pikul salib. Puji nama Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 14 dan 15, di situ ada kalimat, ini merupakan nubuatan daripada Yakub untuk anak-anaknya. Salah satunya adalah Ishakar. Dikatakan dalam Kejadian pasal 49 ayat 14 dan 15, Ishakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, negeri itu permai, maka disendengkannya lah baunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Dikatakan Ishakar seperti keledai
yang menanggung beban yang berat, sehingga dia tidak kuat berjalan, sehingga dia harus meniarap, duduk, lunglai di bawah. Tapi apa jadi ketika dia melihat ke depan, melihat ke tempat yang jauh, ke negeri yang dia tuju, dia melihat perhentian itu baik, dan negeri itu sangat indah, sangat permai. Maka dia beroleh kekuatan kembali. Lalu dia bangkit dan memikul bebannya dan berjalan, meneruskan perjalanannya. Begitu dengan kita. Kalau kita tahu bahwa di belakang salib ada mahkota, ada kemuliaan kekal yang jauh lebih besar nilainya daripada penderitaan yang kita alami saat ini, maka kita akan beroleh kekuatan untuk kita berjalan terus memikul salib. Saudara-saudara, ketahuilah, hidup ini merupakan satu seri memikul salib, satu seri ujian yang kita harus lalui tahap demi tahap. Dan tahap itu makin lama makin sulit, makin sukar. Ya, seperti anak sekolah, mula-mula taman kanak-kanak, lalu sesudah itu masuk sekolah dasar, sesudah itu harus ujian, lalu masuk sekolah menengah pertama, selama 3 tahun, ujian lagi, sesudah lulus masuk SMA, sekolah menengah pertama, ujian lagi, habis itu masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga akhirnya harus ujian. Dan kalau dia lulus, dia bisa menjadi sarjana. Dan kalau mau dia melanjutkan lagi, ya S2, S3 dan selanjutnya. Dan tiap tahap ujian yang dia hadapi makin lama makin sulit. Tetapi kemuliaannya juga, harga dirinya juga akan makin meningkat. Demikian juga dalam kerohanian. Kita juga akan mengalami satu seri ujian selama hidup kita, yang makin lama makin berat. Dan kita akan diuji dalam segala segi hidup kita. Haleluya. Baik segi keuangan, juga segi nikah, hidup nikah kita, kesucian hidup nikah, dalam kesabaran hati, juga ujian dalam mulut kita. Dan itu semuanya akan diuji. Tuhan ingin kita sempurna dalam segala segi hidup kita. Hendaklah kamu kudus dalam segala segi hidupmu, seperti aku kudus, kata firman Tuhan. Sebab itu, jangan kita kecil hati, jangan kita terkejut kalau kita harus mengalami ujian demi ujian dalam hidup kita, salib demi salib, salib yang makin lama makin berat dalam hidup kita. Jangan takut dan jangan gelisah. Kalau kita lulus dalam satu ujian, puji Tuhan, rohani kita meningkat, rohani kita tumbuh. Kita akan mengalami rencana Tuhan yang indah. Tapi kita harus siap untuk menanti ujian selanjutnya. Ujian yang makin berat. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, selalu memegang firman Tuhan, selalu dipimpin Roh Kudus, maka kita akan beroleh kekuatan. Haleluya. Jangan takut, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan menyertai kita. Dengan apa? Dengan kuasa kebangkitannya. Ya, itulah sebabnya Putra Manusia Yesus
tidak mati seterusnya, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, mengalahkan maut. Maut adalah musuh yang terakhir, telah dikalahkan. Ya, musuh terakhir, musuh yang terbesar, itu adalah maut. Dan itu sudah dikalahkan oleh putra manusia Yesus. Kuasa itulah yang akan diberikan kepada kita, yang akan menyertai kita. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, mari kita akan selalu bersandar kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan itu Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Kalau kita mau punya niat yang kuat, punya kerinduan yang kuat untuk menjadi serupa dengan Dia, Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia, tidak ada jalan yang lain. Kita harus diolah, kita harus diproses melalui salib di dalam kehidupan kita, memikul salib setiap hari, ya, diuji setiap hari. Haleluya. Dan kalau kita setiap kali kita menang, kita akan lulus dan kita akan meningkat lebih hari lebih indah, dan kita akan mengalami rencana Tuhan yang indah-indah dalam hidup kita. Ya, itu yang Tuhan ingin, saudara-saudara, agar kita boleh mengalami kemenangan di dalam hidup kita, selalu lulus dalam ujian. Haleluya. Tahap demi tahap kita lalui, dan kita bisa melaluinya. Kita bisa lulus oleh pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita akan satu kali ditentukan akan menjadi pengantin Kristus. Sebagaimana di dunia ini, maka pengantin wanita haruslah sepadan dengan pengantin pria. Demikian juga kita sebagai pengantin Kristus, kita harus menjadi sepadan dengan Kristus, supaya kita layak menjadi pengantinnya. Sebab itu kita harus menjadi serupa dengan Dia, baru kita layak menjadi pengantin Kristus. Saudara-saudara, mari kita mau bertekun di dalam Dia. Haleluya. Mengenal Dia di dalam kematiannya. Ya. Di dalam kematiannya, supaya kita menjadi satu. Kalau kita menjadi satu di dalam kematiannya, dalam penderitaannya, maka kita akan juga menjadi satu di dalam kebangkitannya. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 19, surat Galatia pasal 2 ayat 19, aku telah disalibkan dengan Kristus. Haleluya. Ya. Sebab itu kita harus belajar menyalibkan ego kita, menyalibkan keinginan daging kita. Surat Galatia pasal 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu yang kita salibkan. Ego kita, keinginan daging kita. Ego kita yang selalu ingin berontak, ingin melawan firman Tuhan, mau bertindak semaunya sendiri, ingin mencari kesenangan duniawi, kesenangan dosa. Itu yang kita salibkan. Mari kita mau
berjalan memikul salib dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Jangan takut, kita memikul salib tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya dikatakan dalam Injil Matius pasal 11, Injil Matius pasal 11 ayat 28, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi sentosa kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan kalimat yang terakhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Saudara, kelihatannya salib berat, tetapi kalau kita memikul bersama-sama dengan Kristus, ya, seperti bajak ditarik oleh 2 ekor lembu menjadi ringan. Haleluya. Kita menarik tidak sendirian, kita pikul kuk itu, kita pikul salib tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita bisa berkata, bebanku pun ringan. Ya, salib menjadi enak dan ringan. Ya, karena kita tidak memikul sendirian, bersama-sama dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang setia sampai akhir. Seperti misalnya Henokh, setia sampai akhir, berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Kemudian dia diangkat oleh Allah, hidup-hidupan, tidak mengalami kematian. Haleluya. Kita melihat juga tokoh Abraham yang lulus dalam setiap ujian sampai mengalami ujian yang akhir. Dia harus mengorbankan anaknya Ishak, dan dia bisa melakukan itu dengan taat sehingga dia ditinggikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian juga dengan Yusuf, diuji dengan macam-macam masalah, harus menderita, mengalami penderitaan bermacam-macam, ya, dijual sebagai budak, menjadi budak di rumah Potifar, enak sebentar, tapi kemudian difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, jadi narapidana. Penderitaan demi penderitaan dia lewati, tapi puji nama Tuhan, dia tidak bereaksi dosa. Dia tetap bertekun dan tetap bersuka cita, tidak bersungut-sungut. Itu sebabnya dia lulus, sehingga dia mengalami rencana Allah yang indah-indah sampai pada puncaknya. Puji nama Tuhan. Demikian juga contoh yang lain, misalnya Ayub. Ayub seorang yang kaya raya, yang paling kaya di mana dia tinggal. Satu hari seluruh hartanya habis, ternaknya ya jumlahnya ribuan. Ada yang mati, ada yang dirampas oleh orang asing. Tidak cukup itu, anaknya sedang pesta, 10 orang anaknya sedang pesta dalam satu rumah. Tiba-tiba rumah itu karena angin ribut roboh dan 10 anaknya mati. Tidak cukup sampai di situ, seluruh tubuhnya penuh dengan borok yang busuk, yang gatal, yang sangat menyakitkan. Sehingga ketika teman-temannya datang ingin menghibur, melihat keadaan Ayub seperti itu, mereka tidak bisa bicara selama 7 hari, 7 malam. Mereka cuma bengong, termangu-mangu melihat keadaan Ayub seperti itu. Tapi yang luar biasa, Ayub tidak bereaksi dosa. Bahkan dia berkata, sekalipun Tuhan membunuh aku tetap percaya dan berharap kepadanya. Luar biasa. Ayub tidak bersalah dengan kata-katanya. Ayub tetap memuji Tuhan.
Dia tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tidak salah. Itu sebabnya kemudian Ayub dipulihkan. Haleluya. Bahkan diberkati 2 kali ganda. Luar biasa. Saudara-saudara, mari kita mau belajar seperti mereka. Di dalam hidup ini, kita harus mengalami bermacam-macam salib, bermacam-macam ujian. Mari kita tetap bertahan dan tetap bertekun. Ya. Jangan bereaksi dosa. Tapi mari kita tetap bersikap benar. Tetap berkata, mengatakan ucapan-ucapan yang baik. Haleluya. Seperti Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Haleluya. Dan percayalah, satu kali kita akan mengalami rencana Tuhan Allah, rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jangan sampai kita gagal di tengah jalan. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang mula-mula lulus ujian. Ya, pada pertamanya kali lulus ujian. Tapi sayang, sesudah mereka mengalami sukses besar, mereka kemudian tertipu oleh dosa, oleh keinginan daging, oleh kesenangan berdosa, sehingga akhirnya mereka merosot. Seperti contohnya Simson, Nuh, maupun Salomo. Ya, mereka mula-mula indah, tapi sayang sesudah pada satu titik mereka kemudian merosot. Tapi untung mereka tidak meninggalkan imannya. Pada saat yang terakhir mereka bertobat, ya, sehingga mereka tetap selamat. Tapi sayang mereka tidak mengalami rencana Tuhan yang nomor 1 dalam hidupnya. Apalagi jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti Gehazi, seperti Yudas yang gagal total. Ya, mula-mula saja lulus dalam hidupnya, tapi sayang kemudian karena tertipu oleh daging, oleh dunia, oleh keinginan akan uang, maka akhirnya mereka undur dari Tuhan. Demikian juga dengan Bani Israel yang keluar dari Mesir. Mereka dicobai 10 kali, tapi mereka gagal terus. Mereka bersungut-sungut, dan akhirnya mereka gagal masuk tanah perjanjian. Saudara-saudara, baiklah, melalui perayaan Paskah ini, kematian dan kebangkitan Putra Manusia Yesus, kita mau mengambil tekad, memberi keputusan untuk memikul salibnya seumur hidup kita. Haleluya, haleluya. Bahkan kita menjadikan salib ini, memikul salib ini menjadi gaya hidup kita setiap hari. Haleluya, haleluya. Dan tetaplah bertekun melalui satu seri. Kita harus memikul salib. Kita tetap bertekun sampai saat yang terakhir. Ya. Haleluya. Meskipun makin berat, tapi bersama dengan Kristus kita pasti bisa melaluinya. Haleluya, haleluya. Dan kita satu kali akan mengalami kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Tinggal selalu di dalam Kristus dan selalu dipimpin Roh Kudus, selalu memakai kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Kita mengalami pawai kemenangan dalam hidup kita. Dan akhirnya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Maju-maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib akan diganti dengan mahkota. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita maju bersama dengan Dia.
Haleluya. Ambil keputusan. Haleluya. Kita mau pikul salib setiap hari sampai saat yang terakhir. Haleluya. Haleluya. Maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kami telah membaca akan firman-Mu tentang Paskah, tentang kematian dan kebangkitan Putra Manusia Yesus yang menjadi lambang untuk kami sebagai orang percaya, untuk kami mau ikut bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mau pikul salib setiap hari dalam hidup kami sampai saat yang terakhir. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak mampu memikul salib sendiri, tapi kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami perlu kuasa kebangkitan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Supaya kami bisa bertekun, kami bisa kuat, untuk kami tetap berjalan mengikut Engkau, memikul salib kami setiap hari sampai saat yang terakhir. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong juga kami Tuhan, sebagai umat-Mu di dalam dunia ini Tuhan, kami juga boleh membawa berita salib ini, berita kemenangan, kelepasan atas dosa. Haleluya. Berita tentang keselamatan kekal ini juga kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk boleh memenangkan banyak jiwa buat kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Istimewa Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang melanda dunia termasuk negara kami saat ini Tuhan. Tuhan tolonglah kami semuanya. Kami menyerahkan diri kami Tuhan, juga keluarga kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya kepadamu kami berlindung, sebab Engkaulah perlindungan kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong juga kepada pemerintah kami, pada Bapak Presiden, juga para menteri, juga para pemimpin kepala-kepala daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong berikan mereka hikmat kemampuan untuk mengambil tindakan, untuk mengambil keputusan yang kiranya bisa bermanfaat Tuhan untuk mencegah tersebarnya wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tolong juga kepada tenaga medis yang harus merawat penderita-penderita virus corona ini Tuhan. Mereka harus berada di garis terdepan, mempertaruhkan nyawa mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan dan perlindungan agar mereka dapat memberikan perawatannya sebaik-baiknya untuk pasien-pasien virus corona ini. Tuhan tolong agar penderita-penderita virus corona ini dapat disembuhkan secara sempurna.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan, Bapak ini ada di dalam kendali Tuhan. Ada pelajaran-pelajaran yang indah, yang baik melalui virus corona ini, supaya kami sadar bahwa kami ini manusia yang lemah. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Tuhan ingin mengajar kami agar kami belajar rendah hati dan selalu berharap dan bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Kasih, kami percaya Tuhan tidak akan mencoba lebih dari kekuatan kami. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan menghentikan wabah virus corona ini, sehingga tidak lagi merajalela di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa dalam sorga, pada akhirnya Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu mendoakan, memberkati sidang jemaat-Mu saat ini. Mari saudara, kita mempersiapkan diri untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai kami semuanya dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, serta syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.